file RAM 8 GB gitu kan. Udah coba main nih, install programnya gitu kan. Saya tunggu gitu kan, keluar datanya per estimasinya untuk dapetin Bitcoin, 1 Bitcoin itu berapa gitu kan. Aku lihat estimasinya 3.500 tahun. 3.500 years, berapa hari, berapa jam. Ya, 3.500 tahun mah ini mah enggak keburu. Mulai lihat istilahnya filosofi di baliknya gitu kan. Saya jadi punya istilahnya keyakinan nih, wah ini bakal jadi digital gold istilahnya lah. Dia kirim uangnya gitu, kirim ke saya, kirim struk palsu ternyata. Nah bodohnya saya ketika itu ya percaya aja gitu kan, karena mungkin udah langganan, udah biasa kan, ya kirim Bitcoinnya kok nggak datang ini apaan. Selamat datang di Southeast Asia Brewing. Hari ini spesial banget, kita mulai season 2 karena kita kedatangan Mas Aditya Suseno, co-founder dari Bitwire. Kita akan ngobrol banyak banget tentang pengalaman beliau di memegang Bitcoin, beli Bitcoin sejak harganya masih $5. Dan juga kita tanya beberapa hal terkait Bitwire juga. Welcome Mas Adit. Welcome. Oh, akhirnya senang bisa datang di sini juga. Syukurlah. Akhirnya aku tuh sampai khawatir Mas, sekarang kayak ini nggak bisa nih kayaknya bawa Mas Adit ke sini. Susah banget. Jalan-jalan terus guys. Ya begitulah. Kemarin habis dari Singapura sih. Iya. Liburan aja atau liburan aja. Tapi liburan tahun barunya di Bali ya Mas. Liburan tahun barunya di Bali ini tahun ini. Oke. Kebetulan podcast juga nih ngunjungin studionya udah kayak apa ini. Benar. Dan teman-teman juga bisa lihat hari ini kita kayak sedikit revamp studionya Mas ya. Iya, benar. Dari pertama kali dibikin nih juga baru kali ini nih saya datang ke sini. Iya, benar banget. Sebelumnya belum pernah visit ke studio ya Mas. Belum pernah visit. Lihat aja dari YouTube sebelumnya. Like and subscribe ya. Like and subscribe ya, jangan lupa. Tombolnya dipencet. Mungkin aku start episode 8 by the way, kita udah long way to go. Lumayan lah sih. Dan kita mulai di season 2 ini dengan setup yang berbeda, dan juga aku appreciate banget Mas Adit bisa datang ke sini karena aku juga mau present mulai episode ini dengan pertanyaan yang mungkin teman-teman lain juga pengen nanya Mas. Wah, gimana boleh awal perjalanan kripto Mas Adit Mas? Perjalanan pribadi nih ya. Pribadi itu saya sendiri itu mulai dikenal kripto itu tahun 2012 ya. Dulu kripto yang pertama kali saya kenal tentunya Bitcoin, karena zaman itu kripto juga belum banyak. Adanya juga yang populer saat itu Bitcoin doang gitu kan. Nah, ketika itu perjalanannya saya sebenarnya bukan langsung kenal Bitcoin gitu, enggak. Saya waktu itu tuh lagi iseng aja baca-baca Wikipedia loh. Saya lagi baca-baca itu tentang kriptografi. Jadi waktu itu kriptografi itu kan ilmu mengenkripsi dan mendekripsi itu kan, mengamankan pesan gitu kan. Nah, selama ini saya tahunya juga ya kegunaannya memang untuk itu kan, untuk merahasiakan pesan gitu kan. Nah, ternyata ada kegunaan lain waktu itu yang dibahas di Wikipedia, yaitu kegunaannya sebagai mata uang. Nah, ini yang saya penasaran nih, kegunaan sebagai mata uangnya bukan sekadar mengamankan transaksi, tapi untuk bikin mata uang itu sendiri, mata uang berbasis kriptografi dan yang peer to peer gitu loh. Nah, ini yang saya penasaran. Nah, itu kemudian di situlah saya baca dan kenal namanya Bitcoin gitu. Jadi kenalnya sebenarnya saya dari baca-baca Wikipedia. Makanya buat teman-teman baca-baca itu nggak ada salahnya kok, nambahin itu nggak ada salahnya kok. Maupun terjun ke rabbit hole pun. Iya, jadi kayak hal baru kita tahu gitu kan, tahun duluan gitu kan. Oke. Baru habis itu mungkin kayak ketemu white papernya satu. Yes, saya ketemu white papernya, saya ketemu komunitasnya dulu jual belinya juga di mana namanya di kalau pernah dengar namanya aplikasi MIRC. Oh iya. Ya, ARC itu yang ya ASL belief. Nah, itu di situ ada itu komunitasnya Bitcoin dan jual belinya juga di situ waktu itu. Tahun 2012 ya. Jadi sebenarnya saya juga udah ngerasa telat sih, karena Bitcoin baru ada 2009. Ya. Saya baru kenal 3 tahun setelahnya gitu kan. Wow. Apa kabar
Buat orang-orang yang baru beli Bitcoin sekarang. Ya masih early kok. Bisa masih dibilang masih berapa ini? Kalau 2009 sekarang 2024 berarti berapa? Masih 15 tahun kan, belum ada 20 tahun juga kan. Masih baru dewasa gitu. Iya. Padahal kalau rupiah itu lah baru itu udah jadi zaman kemerdekaan, itu udah puluhan tahun. Oh iya. Bener kan kalau kita bandingin sama mata uang lain nih. Make sense kan. Lu beli BTC pada saat di angka berapa berarti Mas? Jadi dulu awalnya saya nggak kepengin beli. Terus? Iya, karena waktu itu beli kayak bapak saya beli barang nggak guna gitu kan. ntar waktu itu apalagi saya juga belum kerja lagi, waktu masih ngikut orang tua kan, dimarahin lagi karena ada hal nggak jelas kan. Jadi waktu itu saya baca-baca Bitcoin itu ternyata bisa di mining, bisa diciptain gitu kan. Ya udah, ngapain saya waktu itu beli kan, buang duit kan, mining aja saya pikirnya kan, kalau bisa di mining ngapain beli gitu kan. Dan kebutuhannya beda tuh pada spesifikasi komputernya kayak untuk mining dulu sama sekarang beda nggak? Beda. Dulu kayak dengan jadi dulu belum ada ASIC. ASIC itu dulu masih belum kedengeran lah. Orang rata-rata zaman saya itu waktu itu mining kalau nggak pakai VGA ya pakai CPU. CPU itu yang paling basic. Kalau yang udah advance mereka pakai VGA. Tapi ASIC yang untuk spesifik untuk mining Bitcoin itu belum populer lah. Ada lah. Jadi waktu itu saya dengan PD-nya pakai komputer, waktu itu VGA saya juga on board, gak ada VGA. Jadi pakai komputer waktu itu, saya masih ingat komputer jadul saya itu Intel Core i5 gitu. Aku pikir Pentium sih, kacau sih. Atasnya lah udah nggak Pentium. Tapi RAM-nya udah 8 GB ya, saya pikir udah ya zaman itu ya udah mumpuni lah ya, i5 RAM 8 GB gitu kan. Terus udah coba mining, install programnya gitu kan, CPU miner kita mining gitu. Di mining saya tunggu gitu kan, keluar datanya per estimasinya untuk dapetin Bitcoin, 1 Bitcoin itu berapa gitu kan. Saya tunggu, aku lihat estimasinya 3.500 tahun. 3.500 years, berapa hari berapa jam ya, 3.500 tahun mah ini mah nggak keburu, karena zaman itu udah orang udah pakai CPU itu udah nggak ngejar, orang udah pada pakai VGA. Cuman waktu saya nggak tahu kan, pede aja kan, saya pikir ya pasti pakai GPU lumayan gitu kan. Dan emang di Indonesia belum marak itu ya Mas ya? Belum. Orang dulu kalau saya tanya orang Bitcoin apa ya, orang nggak ada yang ngerti kok. Bahkan googlingnya masih hasilnya soalnya nggak keluar dengan jelas gitu loh. Memang nggak populer sama sekali. Hanya kayak channel-channel tertentu lah. Iya, orang-orang tertentu aja kayaknya yang beneran mulai ya. Belum populer kayak sekarang. Exchange juga belum ada di Indonesia. Iya sih, juga belum ada. Iya. Waktu itu saya akhirnya karena mining sekian lama kan, nggak mungkin kan mining tunggu sekian lama. Akhirnya ya udahlah, terpaksa beli deh. Waktu itu ya beli satu deh, coba deh. Kemana waktu itu Mas beli? Di channel ARC hashtag Bitcoin. Ya, kayaknya sampai sekarang masih ada itu channelnya itu. Ya, jadi dulu di channel itu tempat orang pada diskusi, pada mengkritik juga, pada mempertanyakan. Tapi ada juga yang jual beli gitu. Jual belinya antara ketemuan langsung, kalau kebetulan kita chat sama orang, kita kasih pengumuman aja, ada nggak di sini yang jual Bitcoin gitu. Nah, kalau kebetulan ada yang satu kota, mungkin bisa langsung ketemuan, langsung bayar gitu kan. Atau kalau waktu itu saya ketemu sama orang Australia kalau nggak salah yang jual, itu tukeran sama saldo PayPal saya. Jadi barter sama saldo PayPal $5 gitu. Waktu itu harganya pasarannya sih saya lihat $5 untuk 1 Bitcoin. Cuman karena saya juga waktu itu ditanya mau beli berapa nih gitu kan, mau beli 100.000, anjir banyak banget kan, ada duit segitu. Udah beli 1 dulu. 100.000 Bitcoin. Iya. Karena dia masih itu kan masih $5 kan. Nah saya udahlah beli 1 deh. Terus akhirnya dia kayak rada kecewa gitu, mau beli 1 doang. Ya udah deh, nggak apa-apa deh, akhirnya dia kasih, tapi harganya 7,5 dia bilang.
Iya, aduh, diketok lagi aku kan 7,5. Karena nggak beli paket. Iya, karena nggak beli paket kan. Terus ya udahlah. Nah, akhirnya saya transfer, dia minta duitnya dulu tuh. Saya juga kalau nggak dikirim ketipu nih berarti. Saya kirim PayPal-nya, terus saya kasih address Bitcoin saya. Terus saya tunggu, masuk beneran. Waduh, happy banget waktu itu. Wah, beneran apa namanya bisa nih ada punya Bitcoin nih akhirnya nih. Kayak momen-momen eureka banget. Iya. Itu saya masih ingat kalau nggak salah April 2012 ya, tapi tanggalnya lupa, kayaknya tanggal 4 atau tanggal berapa gitu masih. Disimpan di mana waktu itu, Mas? Simpan di komputer. Jadi saya dulu nyimpen komputer tuh selama 5 tahun pertama itu saya nyimpen Bitcoin itu taruh aja di komputer, bahkan nggak di password loh. Untungnya nggak ada yang maling gitu. Karena harddisknya nggak hilang atau rusak gitu ya. Aku pernah dengar beritanya yang nggak kasus sih sebenarnya, ini kayak mahasiswa di Amerika atau di mana, dia punya komputer lama, Mas. Kebetulan dulu dia pernah main Bitcoin. Tapi kayak baru-baru ini dia kayak nemu nih, komputer lama nih, cek IC-nya. Ternyata ketinggalan di situ sekitar 20 Bitcoin atau apa gitu. Iya. The true feeling. Iya, saya juga pernah kayak begitu gitu. Tapi nggak sampai 1 Bitcoin 0, sekian berapa, tapi lumayan itu udah bisa buat beli iPhone terbaru tuh. Puluhan juta lah nilainya di situ. Kalau sekarang mindahinnya berarti sekarang nyimpennya di mana, Mas? Kalau sekarang di hardware wallet dan lebih dari 1 sih. Pasti lebih dari 1, nggak mungkin ya. Iya, kalau dulu saya juga pernah sempat bingung juga, kegiatan juga ya dulu saya taruh gitu doang, nggak di backup loh saya loh, nggak ada backupnya. Itu ibaratnya kalau komputer itu harusnya rusak ya udah bubar. Iya. Sampai akumulasi berapa tuh, Mas? Di 2012 sendiri aja tuh akumulasi berapa BTC? Jadi akumulasinya saya sih nggak beli banyak waktu itu karena harganya itu volatile banget loh. Jadi jangan dikira ketika itu saya udah tahu harganya bakal kayak sekarang $100,000 gitu. Enggak. Zaman itu ya harganya tuh hari ini $5, besok $7,5, besok $10, besok banting lagi jadi tinggal $1. Jadi harganya tuh udah kayak roller coaster aja. Even kalian kalau mau serakah aja kayaknya nggak bakal berani beli borong gitu, nggak bakal berani. Borong yang ada habis borong kamu nggak bisa tidur. Mikirin terus aduh harganya berapa nih, ya bener, ngeceknya pun laku gak nih ya kan. Jangan kan ada mereka laku gak ini barangnya nih, bisa dijual lagi gak nih. Ngeceknya pun gak dari HP kan. Ngeceknya pun belum ada ada sih cuman mungkin belum populer kali ya. Orang saya waktu itu beli juga dari itu IRC peer to peer kan. Terus baru kalau nggak salah setahun setelahnya itu mulai ada exchange Mongox itu, MTGOX itu yang populer itu ya. Itu ya. Dipakai apa, Mas, waktu itu, Mas, Bitcoin? Apa cuma udah di hold aja lah? Udah di hold aja buat eksperimen aja Dan sebenarnya. emang mikirnya waktu itu Mas Adit mikir kayak ini besok nilainya bisa benar-benar akan memenuhi promise-nya si Satoshi itu. Jadi waktu itu saya tertarik ya sama Bitcoin itu karena pertama kali tertarik dengan teknologinya. Malah nggak mikir harganya. Nggak mikir value-nya. Duit bisa menggantikan apa? Iya, jadi teknologinya yang pertama saya suka. Ini teknologinya keren nih, bisa menciptakan mata uang yang decentralized gitu kan. Nggak ada server sentralnya kan, nggak ada server terpusatnya kan. Jadi terus bisa melakukan pembayaran dengan global gitu kan, dengan cepat kan. Itu yang di situ yang saya tertarik pertama. Kedua filosofinya juga itu. Mata uang yang terbatas loh, bisa 1 juta unit gitu kan. Jadi waktu itu gak kepikiran bakal harganya saya berharap memang naik kan, harganya bakal dijual bisa lebih untung kan. Tapi kalau sampai kayak sekarang harganya bijinya $1,5 miliar juga saya nggak kepikiran zaman itu, nggak kepikiran. Jadi saya belinya juga nggak rakus juga. Saya waktu itu beli juga cuman paling sebulan ngumpulin 1 gitu. Kebayang sih, Mas, tapi kebayang. Kayak pasti tapi pengen nanya, Mas, kayak turning point di mana Mas Adit kayak mikir akhirnya kayak ini ternyata bukan cuma sekedar ini nih digital money nih, value-nya beneran bisa naik. Itu ketika itu kapan, Mas, kira-kira, Mas, kayak ini serius gitu. Jadi ketika itu awal ya setelah beberapa bulan mungkin setelah kenal Bitcoin ya, terus mulai lihat komunitasnya,
mulai lihat istilahnya filosofi di baliknya gitu kan. Nah saya jadi punya istilahnya keyakinan nih, wah ini bakal jadi digital gold istilahnya lah. Jadi value-nya akan naik terus karena ini mata uang nggak nyetaknya juga nggak bisa semau-mau gitu kan. Nyetaknya udah dibatasin dengan algoritma kan. Jadi ya disitulah namanya barang, kalau persediaannya terbatas ya kan, permintaannya ada ya pasti akan naik harganya. Pasti sih. Nah Mas, aku mau nanya, karena sekarang Mas Adi pasti udah pindah nih kan ke hard wallet. Kira-kira ada kiat-kiat nggak Mas untuk jagain si hard wallet ini buat orang yang pakai hard wallet? Ini juga pertanyaan personal dari aku juga nih. Kiat hard wallet sebenarnya simpel aja. Kita pokoknya beli kalau bisa ya beli dari penjual yang beli baru ya kalau bisa, jangan bekas ya, karena kalau beli bekas itu takutnya dalamnya mungkin udah dimodifikasi gitu kan. Jadi beli aja ya, apalagi kalau kita naruh jumlah gede ya dalam waktu lama ya kita usahain beli yang baru pertama yang masih segel. Terus di situ kan ada backup frasenya kan. Nah, seed phrase-nya itu disimpan dengan hati-hati. Kalau kita mau mewarisin ya keluarga, teman terdekat kita juga jangan lupa dikasih tahu gitu kan. Simpan di tempat yang aman. Sampai mikirin warisan nih segala. Iya, dong. Kalau enggak nanti dibawa mati nanti harta. Iya benar juga. Kita, kan. Jadi worthless. Jadi dibawa mati, istilahnya beneran gak ada yang bisa pakai gitu kan selain kita kan. Iya juga sih. Dari perjalanan dulu nih Mas sampai sekarang, kalau aku sih mikirnya pasti pernah paling enggak jumpa sama yang namanya scam. Ya itu banyak memang. Jadi ya namanya uang itu pasti bisa dipakai buat scam. Yang scam nggak cuma ada di kripto doang. Pasti. Ada cerita-cerita apa Mas? Wah itu banyak dulu, karena dulu awal-awal saya juga pernah ya kejadian Mt. Gox itulah, itu mungkin bukan scam ya, tapi kayak yang namanya exchange kena hack ya, kebobolan ya. Jadi dulu saya naruh sebagian Bitcoin itu saya taruh di Mt. Gox karena exchange kan cepat kan, kalau praktis kan ya untuk jual beli kan ya. Kalau kita harga pengen jual ya udah nggak perlu deposit dulu kan, langsung. Berarti emang udah trading dari waktu itu ya Mas ya? Udah trading dari waktu itu. Udah trading jual beli Bitcoin ya waktu itu. Mt. Gox dulu cuma hanya pairnya cuma ada Bitcoin doang. Nggak ada yang lain. Bitcoin doang. Exchange Bitcoin bukan doang. Exchange crypto. Bukan exchange crypto, exchange Bitcoin doang. Nah itu ketika Mt. Gox itu kena hack, ya jadi Bitcoinnya di sana ikut nyantol. Makanya kalau saya bilang ke teman-teman di sini ya, saya sebagai orang lama yang udah di kripto, di dunia kripto ya, namanya exchange itu tempat jual beli aja sebenarnya. Terus selain itu saya kena scam transaksi itu dulu pernah. Jadi dulu ada kayak orang mau beli Bitcoin gitu dari saya gitu ya. Dulu juga ada jual beli Bitcoin di Indonesia, di Kaskus dulu saya malah. Kaskus jual beli dulu. FJB ya. Jual beli Bitcoin di Kaskus. Iya serius. Terus transfer bank gitu Mas. Iya. Ada juga yang ketemu juga langsung juga ada ketika itu. Terus ketika itu juga ada satu orang yang nakal gitu. Jadi ini sebenarnya udah langganan gitu kan, beli. Terus ketika itu mungkin dia kirim uangnya gitu, kirim ke saya, kirim struk palsu ternyata. Nah bodohnya saya ketika itu ya percaya aja gitu kan, karena mungkin udah langganan, udah biasa kan ya kirim Bitcoinnya, kok nggak datang ini yang itunya yang dikirim struknya gitu kan. Lumayan beli satu kayaknya ada nih. Satu. Pas harganya masih 5 jutaan. Oh berasa sih tetap sih. Berasa kan kena 5 juta juga waktu itu kan. itu saya pernah kena scam yang begitu. Kaskus ya. Tapi sisanya ada juga scam yang macam-macam lah namanya. Scam itu kan ada aja kreatif aja kan ya. Ada juga ya, cari jalan. Iya, ada juga yang ngaku-ngaku ini ya cloud mining gitu kan. Tapi ternyata sebenarnya full skema ponzi, skema piramid. Enggak beneran mining. Itu juga ada. Ngasih terus. Iya.
ada juga yang kayak sekarang nih populernya robot trading. Iya. Pasti ngejamin keuntungan sekian gitu kan. Padahal ya nggak beneran robot trading, skema ponzi doang di belakangnya itu juga. Terus pakai kripto gitu kan. Tapi kan disalahin kriptonya ya padahal ya enggak kan. Orangnya bad actornya disalahin. Sekarang aku mau denger kayak co-founding momennya sama Mas Dendi. Dulu ceritanya gimana Mas bisa ketemu sama Mas Dendi terus akhirnya ayo bikin exchange karena udah lama kan Mas Bitcoin, udah lama ya, kan? jadi saya ketemu sama Mas Dendi itu dari tahun 2014. Ketika itu karena Bitcoin itu kan belum populer kan ya di Indonesia kan ya, apalagi kripto Web3 belum kedengeran waktu itu. Kata Bitcoin aja itu masih asing dia kan. 2014 aku masih kuliah Mas. Ya zaman itu saya diriin di Facebook itu bikin grup tuh, namanya Forum Bitcoin Indonesia. Nggak tahu masih ada sekarang masih ada Mas. Kayak saya udah nggak ngurus grupnya sih. Tapi ketika itu saya bikin grup itu untuk ngumpulin awareness untuk orang-orang Indonesia yang main Bitcoin, yang kenal Bitcoin. Jadi saya pengen bikin komunitasnya gitu lah, komunitas Bitcoin Indonesia gitu lah. Sempet ramai itu Mas akhirnya? Ya nggak rame banget karena zaman itu juga yang anggotanya juga cuman ratusan atau ribuan doang gitu, nggak sampai yang. Tapi considering topiknya adalah Bitcoin yang niche banget, kayaknya cukup ramai itu Mas kalau sampai ratusan. Zaman itu tapi ratusan orang loh ya membernya. Iya. Itu Indonesia Raya itu kan dari Sabang sampai Merauke. Nah, ya ketemu Mas Dendi ceritanya di situ. Jadi di situ isinya sebenarnya juga founder selain saya Mas Dendi juga ada co-founder Yesus awal, ada Mas Oscar Darmawan juga waktu itu di situ juga. Terus itu Mas William CTO-nya juga di situ juga. Jadi ketika itu kita ya satu community gitu kan. Sebelum exchange ini lahir udah. Iya. Ketika itu juga mereka Mas William dan Mas Oscar udah bikin exchange duluan gitu tahun 2014 gitu kan. Terus Mas Dendi dan saya juga udah kepengen bikin exchange ketika itu. Saya udah ada idenya kan, karena waktu itu di Indonesia juga belum banyak kan exchange kan. Oh nggak ada sih waktu itu. Iya, apalagi waktu itu 2014 kan. Terus akhirnya tapi saya udah ada ide gitu bikin exchange. Mas Dendi waktu itu kebetulan harus melanjutin kuliah studi di Amerika. Iya, jadinya waktu itu sempat ke pending idenya. Nggak langsung di saat itu bikin ya ternyata. Nggak langsung di saat itu. Berapa tahun baru kayak. Jadi ketika itu ya baru setelah berapa tahun, 5 tahun lebih gitu baru setelah dia selesai studi baru dia comeback gitu. Gitu ya. Baru akhirnya memutuskan kayak kalau visi Mas Dendi kan bikin dengan matching engine sendiri ya. Iya. Supaya performance sudah nggak bakalan kita kendalikan sendiri lah. Dari awal juga kita sebenarnya pengen bikin yang begitu. Jadi kita pengen bikin yang exchange beneran exchange grade seperti di pasar saham gitu kan, yang beneran pro gitu kan. Selama itu Bitcoin juga maksudnya pasar kripto itu ya udah yang penting jadi gitu. Tapi kita beneran pengen bikin yang beneran pro gitu. Beneran bisa melayani transaksi dalam frekuensi banyak dalam jumlah banyak. User interface-nya juga bagus gitu kan. Wah dulu sih nggak mungkin kepikiran UI UX yang segitunya banget Mas. Smartphone pun juga masih. Iya. Dulu juga smartphone masih jarang kan. Orang dulu zamannya kayaknya masih zaman BlackBerry. Iya. 2013 2014 tuh BlackBerry kayaknya masih ya. Iya. Baru masuk Android. Jadi orang rata-rata trading ya masih pakai website gitu kan. Nggak kebayang banget. Ngelihat apa Mas dulu dari kayak seorang Mas Dendi itu akhirnya memutuskan kayak aku mau co-founding sama. Ya, ngelihat pertama dia backgroundnya di bidang IT ya teknis ya. Nah, itu yang bikin saya tertarik. Ini orang maksudnya ada qualified ini buat bikin exchange ini. Kalau saya idenya doang, tapi implementasikannya teknisnya itu yang saya nggak sepinter Mas Dendi. Bitcoin megang udah dari $5. Waktu dulu Mas Adit
turning table itu pada saat Bitcoin ke berapa sih mas, 100 mungkin Mas Adit mikir kayak oh ini aku mulai nambah frekuensi nabungku nih di sini gitu. Kira-kira ada nggak momen kayak gitu tuh mas? Enggak, jadi saya pokoknya rutin aja nabung gitulah dari pertama kali kenal. Oh gitu, nggak ada yang kayak tiba-tiba kayak ini kayaknya pas lagi turun besok akan naik nih gue borong nih. Enggak, jadi saya waktu itu beli itu juga nggak ngeliat harga, kayak istilahnya dollar cost averaging. DCA. Iya, DCA. Jadi beli ya udah rutin beli aja. Waktu itu saya ada kerja juga, dapat gaji juga, sebagian saya sisihkan untuk beli barang bagus ini gitu kan. Biasa, bener-bener. Pernah kepikiran nggak mas kayak dari atau kayak sekarang atau kayak 2 tahun yang lalu, let's say belum 100.000, let's say masih 50.000-an gitu kan. Bitcoin nih belum tentu naik lagi ke depannya atau apa, ada pikiran seperti itu, tak cairin aja nih beberapa, pindah ke aset lain? Nggak ada. Kalau koleksi koin lain ya ada, tapi biasanya ya udah itu memang saya beli koin baru, bukan Bitcoin yang dijual dibeli di koin lain ya. Benar-benar untuk holding berarti. Bener-bener untuk holding. Bisa dibilang saya itu 90% Bitcoin maxi. 90%. Nggak 100% Bitcoin maxi loh. Masih ada masingnya nggak mentok. Kacau sih. Koin-koin apa mas selain Bitcoin yang saya tertarik? Of course Ethereum tuh saya tertarik. Pasti pegang. Terus ya yang privacy coin itu sebenarnya saya tertarik juga kayak gitu. Terus yang baru-baru ini saya lumayan lagi istilahnya naksir. AI token bukan, Cardano malah. Oh Cardano itu yang saya lagi naksir. Meme coin main nggak mas? Meme coin sebenarnya saya nggak main jalan. Tapi nggak nyangka juga loh meme coin tuh harganya bisa terbang segitu banyak loh. Padahal kayak ya itu kan kayak diciptain cuman iseng aja kan. Aku mau tanya mas Adit, sekarang kita coba ngulik dikit mas di konsep education gitu ya. Paparan pendidikan tentang literasi kripto atau bahkan literasi finansial sendiri gitu. Aku ngeliatin kemarin, dan aku yakin Mas Adit juga tahu si tragedinya Pump.Fund kemarin. Yang Pump.Fund tahu nggak mas? Kurang tahu. Oke. Jadi kemarin ini mereka sebenarnya adalah sebuah platform untuk bikin meme coin kita sendiri. Oke. Jadi kan orang banyak flocking ke situ tuh mas. And then setelah itu mereka taruh fitur live streaming di situ. Jadi orang-orang selain bisa mining, mereka bisa kayak ya mungkin let's say shilling lah koinnya di situ. Pitching. Bahasa halusnya pitching. Pitching di situ. Tapi dengan berbagai macam cara mas. Ada yang cukup life threatening juga. Iya, yang kayak I'm gonna myself if you don't buy my coins. Kayak gitu kan. Then I'm gonna do this, I'm gonna do that di situ. Dan orang-orang responnya juga berbagai macam mas. Ada yang bilang dia nggak mungkin lah berbuat seperti itu, atau kayak oh ya dia akan buat seperti itu, let's pump his coin kayak gitu loh, ya kan kayak begitu tuh. Dan akhirnya itu cukup kontroversial karena kalau mas googling itu akan banyak sekali mas aktivitasnya yang mereka lakukan di situ, yang it's a bit extreme lah, profane mungkin. Dan aku kepikiran kayak apakah ini masih tetap bad actors gitu mas? Apakah memang ini memang psikologi kita aja gitu, psikologi orang-orang aja kalau berkaitan dengan masalah duit, apalagi kripto yang notabene orang mikir masih kayak sekarang tuh kayak instant money gitu loh. Kayak ada nggak sih mas menurut mas yang bisa kita lakukan gitu mas supaya kayak terutama anak-anak untuk edukasi kripto supaya kayak bisa lebih literate aja, supaya kita memandangnya kayak ya gimana ya, kripto apa investasi apapun itu ya itu bukan jalan cepat kaya kalau menurut saya ya. Jadi saya pun untuk kayak ngumpulin Bitcoin pun untuk sampai saat ini juga itu bukan perjalanan sehari 2 hari atau sebulan 2 bulan, itu perjalanan 12 tahun. Betul kan. Jadi lupakanlah kayak dengan cara instan gitulah. Itu ya mungkin ada sebagian kecil yang orang yang beneran laki memang bisa beneran kaya
instan. Tapi itu not many gitu loh. Itu cuman newbie luck aja gitu. Jadi gimana namanya kita istilahnya jalan untuk menuju wealth itu macam-macam sebenarnya, nggak cuma dari kripto gitu kan. Beberapa orang bisa dari aset yang lain seperti saham, itu Warren Buffett misalnya, atau beberapa investor saham itu yang jadi misalnya. Bisa juga dari properti, jualnya tanah, punya rumah, bisa juga dari emas. Jadi macam-macam. Jadi ada juga yang influencer atau main YouTuber jadi penghasilnya banyak juga, ada juga kan, monetisasinya banyak kan. Jadi jangan istilahnya kita mesti cari yang jangan terfokus pada satu hal aja gitu kan. Kalau bisa yang pelajarin lah yang banyak, nanti kan kita ada peluang ya. Kalau memang itu hoki kamu ya udah di situ bakal terjalan sendiri gitu, kebuka sendiri gitu. Tapi jangan udah satu aja gitu awalnya gitu ya, enggak juga. Dulu awalnya saya sebelum main kripto pun saya investasi di trading di saham lokal. Itu saya dari 2008 itu saya udah 2007 itu saya udah kenal saham Indonesia ya. Jadi kita udah kenal ada saham BCA, saham Astra Internasional dan lain-lain lah ya. Blue chip sama yang gorengan juga ada. Gitu kan. Tapi ya akhirnya malah yang investasi yang sukses saya ya di kripto gitu loh. Yang di saham pun juga ya saya sampai sekarang masih ada di situ, masih investasi juga. Meskipun hasilnya enggak segila kripto ya. Karena emang kebetulan jalannya Mas Adit di kripto. Ya mungkin itu jalan ninjaku kan. Jalan ninjaku di kripto. Iya, pokoknya kita mah jangan terfokus pada satu aja lah. Kita mesti kayak open minded juga. Mesti banyak yang kita jelajahi gitulah. Mungkin aku mau nanya dari si ayahnya Bitwire nih, Mas Adit, sebagai penutup lah, let's say. Mas ya. Mas Adit melihat Bitwire ini, karena sebentar lagi kita akan keluar dari beta nih Mas ya. Ya. Mudah-mudahan doain aja dah. Amin. Exciting times banget sekarang nih, 2025 nih. Ada nggak Mas kayak kira-kira menurut Mas Adit 5 atau 10 tahun ke depan dengan perkembangan kripto kayak gitu, dan juga melihat planning Mas Adit dengan Bitwire sendiri, kira-kira harapannya gimana Mas? Harapannya ya kita di Bitwire itu ya pertama kita ini kan start di Indonesia, di negeri sendiri dulu kan ya. Ya harapannya orang-orang, terutama orang-orang Indonesia bisa menemukan platform kita itu bermanfaat gitu ya, untuk jual, memfasilitasi jual beli kripto gitu kan. Harapannya ke depan juga nggak cuma di Indonesia aja sih, tapi bisa melebar ke negara-negara lain juga ya, di Asia Tenggara terutama kan. Makanya kita satu saja lagi brewing nih sekarang. Iya, benar. Mas Adit, thank you so much again for coming Mas. Sama-sama. Aku belum belajar banyak banget Mas. Oke teman-teman, terima kasih sudah tune in di episode ke-8 Bitwire Presents Southeast Asia Brewing dengan Mas Aditya Suseno, co-founder dari Bitwire. Nantikan juga episode-episode selanjutnya di official YouTube kami, dan sampai jumpa untuk episode selanjutnya.